Gini, misalnya jatuh cinta sama perempuan contohnya ya. Gue juga sama laki-laki jatuh cinta pada perempuan gitu. Bagaimana sih cara menghindari kekecewaan untuk atau ketika kita jatuh cinta gitu kan. Tips dari gue. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng Zas. Tapi gue masih tetap sendiri kali ini. Entah kapan gue akan bikin video yang bareng teman lagi, kayak pertama kali gue bikin video ya. Kali ini gue ingin menyampaikan beberapa pendapat atau opini gue tentang cinta. Oke, apa sih itu cinta gitu kan? Menurut gue sendiri, cinta adalah instrumen dasar dari sebuah kehidupan. Kok kenapa bisa begitu? Ya tentu saja begini. Contoh, apa yang lo lakukan hari ini, sadar atau nggak sadar, lo lakuin segala sesuatu hari ini itu pasti alasannya karena cinta. Seorang bapak bekerja karena dia mencintai anaknya, dia tidak mau anaknya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu kan. Dalam tanda kutip hal-hal yang positif atau kebutuhan dia untuk berpendidikan dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian seorang pria yang memiliki calon istri gitu kan, dia juga melakukan sesuatu hari ini, bekerja atau apapun segalanya itu juga untuk membuktikannya cinta. Jadi bahkan penggerak dari kehidupan atau roda kehidupan itu juga cinta. Nah, gitu. Nah, tapi bagaimana sih ya caranya biar kita tuh bicara cinta, tetapi kenapa sih orang kalau memang cinta adalah instrumen dasar kehidupan, lalu kenapa banyak orang yang mati karena cinta? Oh, ini nggak ada seperti itu kalau menurut gue, kecuali goblok, gitu kan. Jadi begini, misalnya jatuh cinta sama perempuan contohnya ya. Gue juga sama laki-laki jatuh cinta pada perempuan gitu. Bagaimana sih cara menghindari kekecewaan untuk atau ketika kita jatuh cinta gitu kan. Tips dari gue ketika kita jatuh cinta untuk menghindari kekecewaan itu adalah ikhlas gitu kan. Contohnya yang pernah gue lakukan tuh begini. Gue bilang sama diri gue atau gue bilang kepada Allah gitu ya. Gue berkata begini, ya Allah, aku mencintai orang itu semata-mata karena sebuah pengabdian gitu. Dan aku mencintai orang itu hanya ingin melihat dia bahagia dengan atau tanpaku. Nah, ini berat, memang berat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya begitu berarti kita harus mencintai orang terus tidak memiliki orang yang kita cintai, itu apakah nggak sakit? Ya mungkin sakit sebagai manusiawi gitu kan. Tetapi kalau kita menguatkan diri bahwa aku mencintai dia hanya untuk memastikan dia bahagia gitu kan, dengan atau tanpa gua. Artinya kita berusaha mendapatkan dia. Silahkan kita berusaha mendapatkan dia dengan cara kita, dengan cara yang baik. Tetapi kalau misalnya kita nggak berhasil mendapatkan dia gitu kan dengan berbagai alasan bla 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 segala macam, sudah gitu kan. Kita ikhlas kepada Allah karena dari awal juga kita hanya bisa berjuang kan begitu kan. Sisanya biar Allah yang mengabulkan semua itu gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga begitu gitu kan. Perjuangkanlah cintamu, jika dia tidak menjadi milikmu ya sudah gitu kan. Mungkin Tuhan juga tahu bahwa dia dengan kita tidak akan bahagia atau justru kita akan lebih menderita lagi ya gitu kan. Atau misalnya begini, kenapa sih Tuhan tidak ngabulin gue sama dia gitu kan. Apa-apa yang kita ketahui atau apa-apa yang kita angankan atau apa-apa yang kita inginkan itu belum tentu menjadi kenyataan setelah kita mendapatkan dia gitu. Dan kalau kita misalnya sudah bergantung kepada Tuhan, maka biarkan Tuhan yang menentukan segalanya. Baik itu dari segala dari perjuangan atau apa segala macam. Seperti contohnya begini, kita sudah berjuang, sudah bekerja, sudah apa segala macam untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan tidak kabulkan itu. Semata-mata Tuhan tuh merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk kita atau menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk kita gitu kan. Karena kan di dalam kehidupan itu pernah gue dengar di dalam Islam dikatakan bahwa ketika Tuhan memberikan sesuatu itu belum tentu itu yang terbaik untuk kita gitu. Bisa saja itu sebuah istijrad atau kalau ininya tuh apa sih nggak ikhlas gitu lah. Atau bahasanya gimana sih. Jadi Tuhan tuh memberikan itu semua tetapi bukan yang terbaik sebenarnya untuk kita gitu kan. Nah, di dalam mencintai gue juga berpikir demikian gitu. Jadi kalau kita misalnya mencintai seseorang gitu kan, dia itu bahagia dengan orang lain gitu kan. Kita cukup katakan pada diri kita bahwa sesungguhnya aku juga mencintaimu hanya menginginkan kau ada bahagia gitu. Nah, kalau dia bisa bahagia dengan orang lain ya sudah gitu, kita ikhlas di situ. Berat, iya berat, memang berat gitu seperti itu gitu kan. Terus kalau misalnya kita nggak mau kecewa karena cinta, cintailah orang yang mencintai kita. Nah, kalau mencintai orang yang mencintai kita,
biasanya itu nggak kecewa karena cinta, atau mungkin ya malah kita yang mengecewakan, ya itu entahlah gitu ya. Nah jadi kalau bicara cinta itu kurang lebih seperti itu gitu kan. Dan gue dari awal pernah mengatakan di awal bahwa cinta adalah instrumen dasar sebuah kehidupan gitu kan.